Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 MIPA dan IPS pada pertemuan yang pertama dengan tema Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan dalil tentang Al-Quran. 2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Al-Quran. Dan 3. Menjelaskan isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Siswa-siswi yang beriman, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi yang beriman, para ahli teknologi yang membuat barang-barang canggih seperti pesawat terbang, mobil, komputer, handphone, dan barang-barang elektronik lainnya selalu memberikan buku petunjuk penggunaan atau pemakaian kepada para pemiliknya. Apa tujuan produsen atau para ahli menerbitkan buku petunjuk tersebut? Jawabannya adalah tanpa menggunakan buku petunjuk, dikhawatirkan barang-barang yang digunakan akan cepat mengalami kerusakan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab sucinya Al-Quran agar manusia terbebas dari kerusakan, baik yang bersifat kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Namun demikian, masih banyak orang-orang yang mengaku beriman yang belum menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum Islam seperti pencurian, perampokan, korupsi, perzinahan, dan kemaksiatan lainnya merupakan bukti nyata bahwa manusia jauh dari kitab petunjuk, yakni Al-Quran dan hadis. Siswa-siswi yang beriman, kita mulai dari pengertian Al-Quran. Secara logawi atau etimologi atau bahasa, Al-Quran merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang artinya bacaan. Secara syariat atau terminologi atau istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Rasul dan penutup para nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi yang beriman, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Al-Quran bukanlah kata-kata manusia, jin, setan, atau bahkan malaikat. Bukan pula produk seorang penyair atau tukang sihir, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 40 sampai dengan 43. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan
pada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi dari Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menduduki atau menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Sedangkan fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah dalil naqli tentang Al-Quran. Simak dan pahami baik-baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasulnya atau hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Materi berikutnya adalah kandungan isi Al-Quran sebagai sumber hukum. Pertama, ahkam i'tiqadiyah, hukum-hukum akidah, yakni hukum-hukum yang terkait erat dengan masalah-masalah keyakinan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari pembalasan, serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ahkam khuluqiyah, hukum-hukum akhlak, yakni hukum-hukum yang terkait erat dengan akhlak atau perilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ahkam amaliyah, hukum-hukum amal terkait erat dengan seluruh perbuatan mukallaf,
Dalam Al-Quran, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi dua, yakni satu, ibadah mahdoh, yakni hukum ibadah yang mengatur bagaimana cara melaksanakan ibadah secara murni yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ibadah ghairu mahdoh, yakni hukum muamalah seperti akad nikah, jual beli, hukum pidana dan perdata, hukum waris, atau hukum-hukum lain yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, baik secara perorangan, kelompok, bangsa, dan negara. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah, materi pada pertemuan pertama ini telah selesai, dan tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan 1 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.